kita record ya Bapak Ibu. Jadi kegiatan kalian akan kita record dan bisa menjadi dokumentasi kita, dan mungkin bagi yang belum bisa bergabung nanti bisa melihatnya di recordnya. Bapak Ibu semua yang kami hormati, langsung saja sebagai agendanya pada malam hari ini, rapat kali ini, yang pertama ada pengarahan lah ya, pengarahan ya bukan apa dari saya. Ya, kemudian yang kedua nanti akan langsung dipimpin oleh Bu Suratiningsih terkait dengan persiapan nasional maaf Pak Johannes Supardi itu musiknya dimatikan dulu biar tidak mengganggu, di mute dulu ya Bapak Johannes, mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar dari saya bahwa asesmen nasional sudah kita ketahui ini menjadi pengganti dari ujian nasional ya. Pengganti ujian nasional, sehingga ini wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan termasuk di dalam SMK. Dan ini diatur dalam Permendikbudristek ya nomor 17 tahun 2001 ya. Itu tentang asesmen nasional. Kemudian yang kedua diatur melalui Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 030 /H/PG-00 tahun 2021 tentang ya pos penyelenggaraan asesmen nasional. Dan mudah-mudahan pos ini sudah Bapak Ibu pelajari, karena memang dari pos inilah kita melangkah dalam dalam pelaksanaan asesmen nasional yang akan kita laksanakan nanti dimulai di tanggal 20 ya sampai 22, ada yang 23 dan 24. Bapak Ibu semua yang kami hormati, bahwa karena asesmen adalah pengganti ujian nasional, tentu ini merupakan yang pertama kita laksanakan di tahun ini. Setelah tahun kemarin sebetulnya mau dilaksanakan, tapi kondisi pandemi nampaknya berbagai macam perangkatnya belum siap, dan pada tahun ini akan kita laksanakan. Dan kali ini pelaksanaannya itu secara sampling ya, tidak secara keseluruhan siswa, tetapi secara sampling untuk kelas 11. Tetapi untuk beberapa sekolah ya, sekolah pusat keunggulan itu jumlahnya 100 dengan asumsi 90 itu peserta dan 10-nya adalah cadangan. Jadi dari 100 itu 50 di kelas 10 dan 50 di kelas 11. Tapi untuk sekolah yang tidak dalam melaksanakan pusat keunggulan itu jumlahnya 50 dengan catatan 45 sebagai peserta dan 5-nya sebagai cadangan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa asesmen nasional itu satu rangkaian dengan asesmen kompetensi minimal, di mana di situ pada saat yang bersamaan juga kita akan melaksanakan yang namanya survei lingkungan. Ya, survei lingkungan. Nah, survei lingkungan ini akan melibatkan semua kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru yang ada mengajar di sekolah tertentu sifatnya adalah wajib untuk mengikuti survei lingkungan. Untuk itu maka perlu diingatkan kepada Bapak Ibu gurunya nanti untuk melaksanakan asesmen nasional survei lingkungan. Nah, terkait dengan survei lingkungan, mungkin nanti Pak Eko ya, Pak Eko sudah hadir.
kami mohon nanti untuk bisa memberikan informasi-informasi, karena ini informasinya memang terbatas sekali terkait dengan survei lingkungan, walaupun ini sebenarnya wajib bagi kepala sekolah dan seluruh guru. Nah, tadi pagi kan sudah disampaikan oleh Pak Eko linknya untuk survei lingkungan untuk bagi Bapak Ibu semuanya sudah disampaikan. Dicoba-coba, tapi cara membukanya dan sebagainya mungkin operator akan lebih paham terkait dengan masalah-masalah hal yang semacam ini. Nah, mungkin Pak Eko ya yang lebih paham. Itu maka kami mohon nanti Pak Eko untuk bisa menjelaskan. Baik Bapak Ibu, saya kira itu saja. Kita berharap semua bahwa asesmen nasional ini bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar, bisa dilaksanakan, tidak ada halangan suatu apa, karena segala sesuatunya sudah Bapak Ibu persiapkan semua. Untuk selanjutnya, untuk kegiatan yang akan kita bahas di malam hari ini, kami persilahkan kepada Bu Suratiningsih atau Bu Asih dari Kepala SMK Negeri 1 Kupu untuk bisa memimpin jalannya rapat terkait pembahasan di malam ini. Kepada Bu Asih, kami persilahkan. Bu Asih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, matikan salah satu HP-nya itu. Di unmute. Ya. Unmute tenang. Bapak Ibu sekalian mohon maaf sedang dalam perjalanan. Sama dengan Pak Eko kayaknya ya. Pak Eko pun lagi nyetir teman. Jadi Maaf saya dari Tayan. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita bisa melaksanakan Zoom yang pertama untuk MKKS SMK Keburayan ya. Meskipun mungkin dalam yang izin tidak bisa hadir karena suatu dan lain hal. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan informasi gitu apa yang sudah kita bahas pada malam ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin AN ini adalah yang pertama kita laksanakan. Jadi mungkin masih banyak dari kita yang agak bingung, juga mungkin tertinggal informasi karena memang ini hal yang baru bagi kita. Tapi saya bangga kepada kawan-kawan itu meskipun mungkin agak terlambat, agak tertinggal, tapi tetap bersemangat untuk berusaha bisa melaksanakan. Jadi saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kawan-kawan. Tetap berusaha, mudah-mudahan sampai hari H itu bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Bapak Ibu sekalian juga mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi oleh teman-teman. Mudah-mudahan semua masalah itu bisa terselesaikan hari ini. Jadi pada saat pelaksanaan mulai gelombang 1 dan 2 itu sudah bisa melaksanakannya. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang data yang sudah saya rekap terkait dengan asesmen ini. Yang pertama itu ini pakai HP jadi agak lupa dengan data tentang tanggal gelombangnya. Ada beberapa sekolah yang masih bingung dengan gelombangnya. Mohon nanti akan saya share di grup datanya. Nanti kalau udah pulang ya saya share di grup. Karena waktu pelaksanaannya itu harus jelas, karena terkait juga dengan pengawas yang akan datang ke sekolah kita. Dan nanti apabila sudah
ada beberapa sekolah yang belum mengumpulkan, jadi belum terekap oleh saya. Dikhawatirkan nanti pengawas yang akan datang ke sekolah kita itu akan bingung kapan, apakah gelombang 1 atau gelombang 2. Kemudian terkait dengan lokasi, nanti juga tolong Bapak Ibu perhatikan untuk lokasi ada beberapa sekolah yang menumpang di sekolah lain. Jadi seperti Cahaya Bangsa itu menumpang di SMK Negeri 1 Rasawijaya. Jadi jangan sampai nanti pengawas yang mengawas ke Cahaya Bangsa itu malah pergi ke SMK Cahaya Bangsa, padahal lokasinya itu juga di SMK 1 Rasawijaya. Jadi itu, dan juga saya untuk pengawas, alhamdulillah hari ini sudah masuk semua. Insya Allah sudah saya susun pengawas silangnya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah dengan sigap itu merespon permintaan data nama yang saya minta. Insya Allah juga nanti mungkin kalau enggak nanti malam besok itu akan di-share sehingga dapat menginformasikan kepada guru-gurunya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, nanti kita sambil sama-sama pelajari lagi pos AAN ini. Saya susah kebiasaan UNBK jadi asesmen ini gitu. Jadi supaya kita tidak salah, terutama masalah waktu ya Bapak Ibu, kita sama-sama pelajari dan saling mengingatkan. Mungkin terkait dengan persiapan sampai saat ini baru seperti itu. Tolong Bapak Ibu yang belum mengirimkan data mengenai waktu dan juga lokasi itu mohon segera mengirim, masih ada beberapa sekolah supaya teman-teman juga bisa melihat untuk mengawas di lokasi tersebut. Mungkin sementara saya melaporkan saja nih Pak Anies seperti itu gitu ya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Anies dulu ya. Oke, itu saja Pak Anies. Saya kembalikan ke Pak Anies. Nanti Pak Anies kasih tambahan apa, masukan. Ya. Terima kasih Pak Anies. Yang mau disepakati, yang mau dibahas, kira-kira apa saja? Itu sampaikan saja dulu. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan terkait dengan mungkin honor, itu mungkin bisa disepakati supaya tidak ada ketimpangan, perbedaan gitu ya. Jadi yang ngawas di sekolah ini sekian gitu, atau kadang timbal balik gitu kan, saya masih segini atau sekolah itu masih segini, atau nanti mau sistemnya bagaimana, itu mungkin perlu kita sepakati bersama ya Pak ya. Gimana Bapak Ibu? Ya, langsung aja Ibu pimpin menurut Bapak. Nunggu inilah kawan-kawan ada masukan mungkin atau pendapat gimana baik. Terima kasih Bu Asih. Dari Pak Bambang Bu Asih. Nah, ini dia. Silakan Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat malam. Ini Bu, betul. Untuk AN nih, asesmen nasional maupun kegiatan ini kan untuk mengganti dengan kegiatan UN. Jadi pada dasarnya kalau kami tangkap itu tentang honor untuk pengawas. Satu, cuman perlu Bapak Ibu perhatikan juga, sebelum kita memberikan nanti kesepakatan honornya, tentunya kita harus ada kebijakan atau aturan. Tentunya nanti perlu adanya SK.
biarpun nanti SK-nya menyusul gitu. Nah, terus SK untuk pengawas ini siapa yang menandatangani? Ini perlu juga dibahas di sini. Kemudian yang kedua, sebelum kita melaksanakan asesmen yang tanggal 20 yang gelombang pertama dan nanti yang gelombang kedua, kita juga sudah melaksanakan simulasi, ya, simulasi asesmen yang sudah kita laksanakan. Apakah dalam simulasi tersebut, terutama protor dan operator itu kita bayarkan atau enggak. Jadi nanti ada dasarnya. Jadi moga-moga nanti ada solusi. Karena ini kan menggunakan duit negara nih, biarpun nanti diambilkan dari BOS atau PBB kalau yang negeri, jadi jelas. Kalau kita langsung mengeluarkan begitu saja tanpa ada dasar SK-nya atau apa, berbentuk apalah. Jadi nanti kalau memang ada pemeriksaan dari pihak yang berwenang, jadi ini loh dasarnya kita mengeluarkan dana baik di simulasi maupun di pelaksanaan asesmen tersebut. Baik honor tersebut dibayarkan kepada protor, operator maupun pengawas. Saya kira itu yang dari kami, mungkin nanti ada tambahan lagi. Terima kasih Pak C. Ya, terima kasih Pak Bambang. Yang lain mungkin ada masukan atau pendapat, silakan. Baik, selamat malam Bu. Ya, selamat malam Pak. Maaf saya mau bertanya sebentar karena saya ini kan baru ya. Saya ini baru menjabat kepala sekolah ini sejak tanggal 2 Juni ya. Jadi sekarang bulan September berarti ya baru 3 bulan lebih. Mengenai SK dan honor itu saya ingin bertanya, itu SK itu memang seperti tadi ditanyakan diperbincangkan oleh Pak Bambang tadi, itu siapa yang menandatangani SK itu? Kemudian maksudnya pembayaran honor itu dilakukan oleh sekolah penyelenggara kepada panitia yang kita bentuk ditambah pengawas dari luar atau bagaimana, itu saya kurang begitu jelas Bu, karena ini kan suatu kegiatan, ini kan ada honornya ya, jadi saya mau bertanya lebih jauh kesepakatan kita seperti apa supaya jangan sampai ada gap yang terlalu jauh, mungkin ada sekolah yang membayar lebih atau kurang, jadi coba kita seragamkan pada malam ini atau bagaimana Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin itu dulu ya, 2. Yang barusan dengan Pak siapa? Pak Yohanes Bu, Kepala Institut Monika. Oh, iya. Sorry. Baik, makasih Bu. Pak Anies, mungkin bisa bantu Pak Anies terkait dengan SK, itu gimana Pak Anies? Baik, kalau namanya SK, ya mungkin ya Bapak Ibu semua, terkait dengan SK, kalau SK yang menjadi kewenangan dari satuan pendidikan, itu tentunya dibuat oleh satuan pendidikan. Di dalam POS kan sudah ada pembagiannya ya, mana yang menjadi kewenangan pusat, mana yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi, mana yang menjadi kewenangan dari satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan tentunya akan meng-SK-kan yang menjadi kewenangan dari satuan pendidikan, sepertinya SK panitia, SK protor, SK teknisi, gitu. Nah, kemudian untuk pengawas itu adalah yang menetapkan SK-nya itu dari provinsi. Nah, cuma memang kita terlambat terus terang karena sudah diberikan, kan ada suratnya ya, suruh untuk mengusulkan dari masing-masing MKKS paling lambat tanggal 16 ya. Paling lambat tanggal 16 September kemarin
di suratnya itu, dan ini pun saya kira sudah kami sebarkan kepada seluruh di grup gitu kan. Nah, kita terlambat. Jadi mungkin SK dari provinsi kita belum bisa dapatkan ya. Jadi itu walaupun itu sebenarnya kewenangan provinsi. Memang sih sudah ditagih-tagih kemarin, cuma karena mungkin sinyal atau apa respon dari Bapak Ibu kurang, sehingga di Bu Asih pun akhirnya terlambat. Ke saya pun terlambat begitu. Kirim ke sana ya SK sudah berjalan yang lainnya begitu ya. Jadi mungkin ini menjadi catatan bagi kita gitu ya. Agak segera merespon ya. Suratnya kan udah jelas kalau di situ tercantum paling lambat tanggal 16 gitu ya. Apalagi pelaksanaan tanggal 20 ya, hari tanggal 16 itu Kamis ya, 20 tanggal 17 Jumat gitu kan. Sehingga memang waktunya pendek, sehingga memang ya kita terlambat. Namun demikian ya apa boleh buat, mungkin untuk pengawas kita belum punya SK, tapi ya tentunya distribusi pengawas yang sudah dibuat oleh Bu Asih untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya, karena itu sudah kita bagi-bagi. Tapi memang SK mungkin kita tidak akan dapatkan gitu ya dari provinsi dalam waktu dekat ya, karena kita ya memang namanya salah kita sendiri, kita mau gimana lagi, namanya terlambat kan begitu. Ini menjadi catatan kita itu. Mungkin itu saja Bu Asih ya. Tapi nanti tetap bisa dapat Pak SK-nya Pak, meskipun menyusul gitu Pak. Saya belum koordinasi lebih jauh ya dengan panitia di tingkat provinsi gitu kan. Cuma karena tadi baru saya kirim ke sana disampaikan, waduh Pak, SK-nya itu udah proses, sudah berjalan, udah di SK-kan, udah ditandatangani gitu kan. Nah, selanjutnya belum ada gambaran lah gitu kan. Tapi yang jelas tetap harus dilaksanakan sesuai dengan distribusi yang sudah dibuat oleh kita. Itu aja Bu Asih. Ya, baik Pak Anies. Jadi mungkin itu pelajaran juga buat kita supaya tidak terlambat lagi yang akan datang, dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapat SK meskipun susulan ya Pak ya. Kalaupun sampai enggak, nanti kita cari solusinya lah gimana. Makanya ada SK dari provinsi ya Pak ya. Nah, jadi dari penjelasan Pak Anies terkait dengan SK, berarti ada 2 SK. Yang pertama SK pengawas, itu dikeluarkan oleh provinsi. Kemudian sekolah itu membuat SK kepanitiaan dan juga doktor dan teknisi. Ya, Bapak Ibu tolong disiapkan di sekolah SK-nya, karena siapa tahu nanti ada monitoring dari dinas, salah satunya yaitu adakah SK dari sekolah, jadi tolong Bapak Ibu juga siapkan di sekolahnya. Baik, itu terkait dengan SK. Yang berikutnya tadi terkait dengan honor, pembayaran honor atau transport, honor dan transport misalnya. Yang pertama mungkin untuk honor, untuk proktor dan teknisi itu di BOS itu kan kalau tidak salah ada di juknis BOS-nya ya. Juga untuk pengawas juga ada. Itu mungkin bisa dikeluarkan dari BOS. Hanya mungkin kita sepakati nominalnya. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Bu Asih, yang ini untuk simulasinya bagaimana gitu? Yang akan diberikan kepada protor ya, teknisi sama protor itu, apakah simulasi juga diberikan atau tidak? Tapi kalau pelaksanaan asesmennya yang tanggal 20 ke atas itu pasti. Kalau untuk simulasinya bagaimana? Minta kesepakatan bersama. Jadi
Jangan sampai nanti sekolah kami tidak bayar, ternyata yang lain dibayarkan jadi masalah karena mereka juga punya grup gitu. Makasih Pak C. Ya Pak. Bapak Ibu gimana kalau pendapat saya, tapi enggak tahu ya Bapak Ibu, simulasi gladi resik sampai pelaksanaan itu merupakan satu rangkaian kalau menurut saya. Nah, benar atau enggak itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk honor proktor itu dari situ juga sudah mulai dihitung kayak. Izin Bu Asih. Ya. Gitu, Kalau saya lihat dari pos AN untuk bab 7 bahwa pembiayaan itu dari biaya persiapan. Artinya sama yang disampaikan oleh Bu Asih itu juga termasuk dari simulasi dari awal, dari penyiapan data apa itu memang sebenarnya udah ada pembiayaannya Bu. Jadi hampir sama seperti UNBK. Ya, berarti Bu Urai sepemikiran dengan saya dan juga ada di itunya ya Bu, juknisnya ya. Iya, ada di juknisnya di bab 7 itu nomor 2 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi artinya dari biaya persiapan, dari penyiapan data, dari sebelum simulasi sampai simulasi sampai hari-harinya itu memang udah ada biayanya. Ya. Memang harus terisi. Cuma nominalnya. Iya, nominalnya aja yang harus kita sepakati bersama. Oh iya. Ya, dari saya, kalau kita lihat di RKS-nya BOS itu kan juga ada poin pelaksanaan simulasi atau gladi bersih. Jadi saya pikir simulasi dan gladi bersih. Simulasi itu juga perlu dibayar. Begitu sih. Kalau kan itu di RKS BOS kan ada bagian pelaksanaan simulasi, bagian pelaksanaan ANBK begitu. Itu satu. Yang kedua dari saya, Bapak Ibu ini kan di kondisi pandemi ya. Saya lagi pikir nanti pengawas maupun proktor dan teknisi, pengawas lah ya kalau kita proktor dan teknisi kan dari kita ke sekolah kita masing-masing. Pengawas kan nanti silang. Saya lagi pikir boleh nggak yang konsumsi itu nanti dalam bentuk uang tunai saja. Kan lagi kondisi begini juga pikirnya nggak terlalu gimana baiknya ya. Saya sih lagi pikir ada bagusnya sih kasih tunai aja. Gimana Bapak Ibu? Bagus sih Bu Wiwi yang tentang konsumsi itu. Ya. Karena terus terang Bu Wiwi, kalau toh ini suatu kebiasaan Bu. Untuk pelaksanaan asesmen ini kan yang melaksanakan atau guru yang terlibat yang di dalam itu kan tidak banyak gitu kan. Betul. Kan ada rasa ndak eloknya kalau yang pengawas, proktor sama teknisi kan cuman 3 lah, anggap 4 orang lah yang terlibat di sana, ya kan? Iya, dikasih betul. Konsumsi. Ya. Sedangkan guru-guru kita banyak. Iya. Kok nggak ada yang meletik ke guru-guru kan jadi masalah. Harusnya betul. Yang dibiayai cuma 3-4 orang. Nah, kalau saya sangat setuju Bu dengan cara itu. Jadi nanti diuangkan, kita sepakati berapa, apakah per sesi atau per hari berapa konsumsi tersebut. Ya. Terus kemudian saya nitip juga kalau memang nanti ada panitia, kita sepakati sekalian untuk panitia ini. Kan kalau tidak salah itu aturannya kan ada penanggung jawab, ketua, sekretaris, sama anggota kalau nggak salah itu. Apakah kita perlu kepanitiaan, terus berapa nilai honornya kalau memang ada, jadi kita sama, semuanya sama gitu Bu. Saya kira itu Bu, makasih Bu AC. Tapi kalau kepanitiaan Pak di RKAS BOS itu nggak ada poin untuk kepanitiaan. Iya. Jadi agak rempong nih yang begini. Gini sih Bapak Ibu ya, kan ini sih usul ya, karena saya pelajari ini kan kita nih mungkin ragu nak nyebutkannya ya.
ini saya sebutkan, kita kan boleh sepakatin bersama ya. Kemarin sih yang simulasi oleh proktor sama teknisi sih saya ada kasih. Jadi saya kasih honornya 150.000 per hari. Konsumsinya 50.000 per hari. Jadi kemarin kami kan simulasinya 2 hari ya. Nah, itu sih yang saya lakukan. Nah, teman-teman, apakah kita mau seperti itu? Kan saya juga nggak tahu nih kondisi sekolah kita kan beda-beda ya. Ada dana yang kita terima juga beda-beda. Nah, kita sepakatin lah. Ya kemarin kalau konsumsinya itu kan kita pikir kan kalau kami kan 3 sesi. Sehingga tuh nanti ada snack, makan siang, snack lagi kan ya. Jadi saya anggarkan tuh 50.000 honor untuk proktor dan teknisi, 150.000 per orang per hari. Begitu sih Bapak Ibu. Makasih Bu. Ya. Masukannya. Yang lain mungkin Bapak Ibu. Kita cari yang terbanyak Bu nanti. Itu tadi udah ada pemantiknya dari Bu Hui tadi. Yang berkaitan dengan kalau ada kepanitiaan tadi kan di BOS kan enggak ada. Mungkin kalau yang di negeri, mohon maaf, yang tidak negeri itu kemungkinan kalau memang ada kesepakatan nanti Bu AC, Pak Anies, itu kan bisa kita ambilkan di PBB kalau untuk kepanitiaan, kalau itu toh setuju. Karena kalau di PBB itu kan agak luas gitu untuk kepanitiaan. Makasih. Nanti kita cari jalan keluarnya. Terima kasih. Ya, baik, untuk kepanitiaan itu mungkin dari sekolah, kalau yang negeri itu dari PBB, kalau yang swasta itu kan berarti dari yayasan ya itu atau gimana. Mungkin apa perlu disamakan kalau untuk honor kepanitiaan? Karena itu terkait dengan kemampuan sekolah masing-masing juga kan. Mungkin sekolah besar bisa memberikan honor yang lebih besar kepada panitianya, tapi kalau sekolah yang kecil mungkin berat gitu. Jadi gimana kalau untuk honor panitia mungkin kita enggak perlu disamakan aja Pak? Bu Asih, izin Bu Asih. Suruh nembuk Bu Asih. Silakan Pak. Pak Nyoman, Bu Asih. Bu Asih, yang disampaikan Pak Anies, Pak Bambang, Bu Hui tadi sebenarnya sudah betul gitu. Jadi ketika kita meng-SK-kan teman-teman, konsekuensinya berarti kan kita harus mengeluarkan sejumlah honor. Sama dengan Bu Hui tadi, ya saya sebut saja kami untuk proktor dan teknisi, kami hitung untuk setiap kegiatan mulai dari persiapan, pendataan dan lain sebagainya, kemudian simulasi, gladi dan AN itu kami hitung 1 hari itu 150.000 di luar konsumsi. Nah, konsumsi memang kita belikan, jadi tidak kita uangkan. Kalau Bu Hui tadi kan diuangkan, itu kita belikan konsumsinya, kemudian untuk honornya itu kita hitung 150.000 per sesi per mereka setiap kegiatan gitu. Jadi kalau misalnya mereka simulasinya 2 hari ya kita hitung 2 hari, kemudian gladinya 2 hari ya kita hitung 2 hari, ya per hari begitu kita menghitungnya. Per hari. Ya per hari. Nah kemudian untuk panitia tentu juga menyesuaikan dengan kondisi sekolah dan beban pekerjaan mereka. Jadi nggak bisa kalau kita mau samakan gitu, karena jumlah siswa kami nggak banyak kan tentu panitianya juga tidak terlalu banyak bekerja gitu. Kecuali kalau jumlah siswanya yang banyak harus menyiapkan data dan lain sebagainya, mungkin lebih banyak pekerjaannya. Jadi yang perlu kita sepakati barangkali hanya untuk pengawas, proktor dan teknisi itu aja. Kalau untuk panitia menyesuaikan kondisi sekolah sajalah. Gitu. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Nyoman. Gimana Bapak Ibu? Untuk kepanitiaan mungkin tidak perlu kita bahas di ini, tidak perlu kita sepakati. Tinggal kita mungkin sepakati terkait dengan pengawas, proktor dan teknisi aja ya. Jadi Bu Hui, Pak Nyoman udah urut lembuk Bu Asih. Ya.
Ini mau urun rembuk juga. Ya, bisa, Bu Asih, bisa didengar? Iya Pak, silakan Ya. Pak. Jadi saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Nyoman tadi, bahwa ya karena untuk yang sifatnya kepanitiaan kita serahkan kepada masing-masing sekolah. Sekolah kan juga punya aturan ya. Kalau yang dananya dari komite, tentunya mungkin di komite sudah dianggarkan. Tentunya masing-masing sekolah pun berbeda-beda. Tapi kalau untuk yang bagi yang sekolah yang negeri, kebetulan ada pendanaan yang diatur dan di sana atur tentunya mengacu pada itu saja, gitu ya. Itu untuk masalah kepanitiaan. Kemudian untuk yang perlu kita sepakati yaitu tentang teknisi, kemudian proktor dan pengawasan. Nah, startnya mulai dari mana? Tadi saya sudah sampaikan, Bu Ure juga sudah menyampaikan, Bu Wewe juga sudah menyampaikan. Nah, untuk memperjelasnya mungkin tadi disampaikan oleh Bu Ure ya di bab 7 Bu Ure ya tentang pembiayaan. Nah, ini juga bisa kita pedoman nih, dan itu bisa kita lakukan melalui BOS terkait dengan pembiayaan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, antara lain ya itu ada poin-poinnya. 1, pengisian dan pengiriman data calon peserta AN ke pelaksana AN tingkat kabupaten, kalau kita tingkat provinsi, ini bisa dibiayai. Kemudian penyiapan sistem ANBK termasuk dengan mekanisme resource sharing. Jadi kalau umpamanya ada yang pinjam uang di tempat lain, itu kan resource sharing. Nah, ini termasuk penyiapannya, ini juga bisa dibiayai. Kemudian penerbitan kartu login. Kartu login itu kan ada kartunya ya, itu juga bisa dibiayai. Kemudian yang D, pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan. Apabila Bapak Ibu melaksanakan sosialisasi dalam bentuk apapun, gitu ya, terkait dengan ini juga bisa dibiayai. Kemudian selanjutnya pengawasan pelaksanaan AN. Nah, ini yang akan kita sepakati ya nanti untuk pengawasan ini berapanya biar kita ada kesepemahaman. Kemudian penyusunan dan pengiriman laporan AN ini juga bisa. Dan kemudian ada asistensi teknis, pelaksanaan BK, pengawas, proktor dan teknis. Kemudian biaya transportasi akomodasi peserta AN yang menumpang ke satuan pendidikan dan lain sebagainya. Jadi nanti pendeknya Bapak Ibu bisa baca di poin 7, di bab yang 7 juga ya, bab 7 dan poin 7. Nah, kembali kemudian saya kira itu nanti disepakati saja untuk proktornya berapa per hari. Tadi sudah mulai mengerucut, kira pun saya sependapat karena ini saya mungkin sudah ya standar yang sudah pas lah apa yang disampaikan oleh Bu Hui maupun Pak Nyoman tadi ya, kurang lebih kalau hitungan per harinya itu proktor ya 150 ya, proktor dan teknisi gitu kan. Nah, pengawasan berapa itu tinggal kita sepakati aja. Nah, terkait dengan pengawasan mungkin tadi juga sudah disampaikan paling tidak ada 3 komponen. Yang pertama adalah honornya, kita sepakati. Yang kedua konsumsinya. Nah, konsumsi tadi ada masukan dari Bu Hui, apakah kita mau tunai atau mau apa namanya, mau diberikan. Nah, saya kira bagus juga pendapatnya itu, cuma dipertimbangkan kira-kira kalau yang 3 sesi itu sampai jam berapa, apakah kita sarankan untuk membawa sendiri begitu ya Bu Hui? Juga boleh. Jadi saya setuju aja kalau ini memang harus membawa sendiri saja, kalau itu ya karena ini masanya masa pandemi ya, lain dengan biasa-biasanya. Kemudian, nah ini tidak, saya kurang tahu ini, kita kan sekolahnya macam-macam nih, ya. Ada yang berdekatan, ada yang jauh-jauh. Ya. Kalau yang berdekatan mungkin masalah transport tidak masalah. Tapi kalau yang jauh, ya, yang jauh mungkin transport masalah, ya. Nah ini mungkin bisa diketahui dari distribusi yang sudah dilakukan oleh Bu Asih gitu. Si A mengawas di mana. Tentunya bukan berdasarkan tempat tinggal, tapi tempat sekolah. Makanya kami waktu itu juga menyampaikan ke Bu Asih kalau bisa lakukanlah dengan sekolah yang berdekatan sehingga transport tidak masalah kan begitu. Nah, jadi kalau jauh ya memang itu menjadi masalah. Saya kira itu saja. Saya belum tahu secara keseluruhan ya di mana siapa di mana dan siapa di mananya saya belum tahu, sehingga itu yang mungkin perlu
disampaikan oleh Bu Asih, mungkin nanti yang jauh-jauh kira-kira mana, yang berdekatan kira-kira mana. Gitu. Saya kira itu saja masukan dari saya. Saya kembalikan ke Bu Asih. Bapak Ibu, saya juga setuju sih Pak, maksudnya yang sekolah dekat dengan sekolah dekat mungkin lebih mudah begitu kan ya untuk transportasi juga. Satu saya mau tanya, pengawas itu juga ada honor, berarti ada transport, ada konsumsi ya? Ya honor kalau seandainya jauh lah Bu, kalau maunya dekat-dekat, kalau maunya gambarannya kalau di Sungai Raya ya, SMK 1 Sungai Raya, kemudian Pancabakti, Santa Monica, kemudian Immanuel, kemudian Santo Yusuf, Bina Putra, saya kira itu kan tidak terlalu lah gitu kan, karena itu kan cuma di situ-situ. Tapi berarti honor sama konsumsi. Konsumsi saja. Tapi kalau jauh umpamanya Raso ke Kubu, ya, Kubu ke Raso, itu mungkin perlu kita pertimbangkan yang kayak gitu kan, karena kasihan. Jadi perlu tambahan uang transport lah ya, maksud Bapak ya. Iya. Ini gambaran saya. Tetapi pengaturannya ataukah mungkin sudah komunikasi, umpamanya kan gini, umpamanya yang jauh umpamanya gini. Raso dengan Kubu umpamanya, ini contoh saja. Berarti mungkin biarlah pembicaraan antara kepala sekolah Raso dengan Kubu tentang transportnya gitu kan. Sepakati besarannya berapa, mungkin yang membayarkan nanti siapa dan sebagainya. Itu saja mungkin gambarannya. Berarti artinya yang sekolah dekat nanti hanya honor dan konsumsi? Ya, prinsipnya begitu. Oke, berarti kita perlu sepakatin Pak, honor itu berapa, konsumsinya berapa. Nah, cuma memang perlu pertimbangkan kan ya, ada sekolah kalau dia sedikit kan sesinya sedikit. Kalau sesi memang agak susah ya. Oh, baik. Tapi kan rata-rata begini, Bu. Kalau itu kan minimal kan 45 ya. 45 karena 5 kan cadangan. Iya. Kalau rata-rata mengacu pada kemarin disampaikan itu memang tidak boleh terlalu banyak, sehingga memang mau tidak memang kan maksimal itu 15 kalau tidak salah dibatasi. Betul. Prokes 15 kan berarti tiga sesi Pak Nis. Tidak mau 3 sesi. 3 sesi. Ya gitu. Jadi kurang lebih. Jadi pengawas honornya mau berapa? Konsumsi mungkin sama aja ya Pak ya kan, konsumsi ya kita 50.000 kan ada standarnya ya, standar besarannya mungkin 50.000 lah seperti itu Mas dari. Iya. Kalau menurut saya sih untuk honor pengawas ya seperti yang Bu Hui sampaikan 150 saya kira udah pas. Sama dengan proktor dan teknisi berarti. Iya. Saya kira udah pas. Saya mungkin pendapat lain silakan Bu Asih dipimpin. Baik. Tadi mengenai Pak Anies bilang mengenai yang soal kan pengawasnya kan dari pagi sampai sore. Setiap sesi itu kan pertukarannya sekitar 1 jam. Masih bisa lah mereka buat bekal sendiri atau bagaimana lah. Ya. Ya. Jadi nanti perlu disampaikan berarti kan dengan kalau memang sudah kita sepakati bahwa karena masa pandemi ya kita perlu mencegah. Jadi kepada masing-masing pengawas untuk membawa bekal masing-masing lah gitu kan. Jadi nanti di tempat tugas silakan konsumsi, silakan membawa konsumsi masing-masing gitu. Dan nanti konsumsi akan dibayarkan secara tunai, begitu kan? Iya. Terima kasih Pak. Ya. Jadi perlu tambahan. Oke, silakan Pak Bambang. Nanti begini. Kalau bisa, Bu Asih bisa minta tambahan dari kepala sekolah. Siapa yang diutus tadi kan udah. Kalau bisa ada dicantumkan nomor HP pengawas tersebut gitu. Siapa tahu nanti umpama tempat kami ini dapat namanya si A, jadi kami bisa langsung berkomunikasi dengan pengawas tersebut. Apa terlambat atau apa. Terus nanti kan kita bisa menjelaskan bahwa nanti bawa bekal sendiri kan gitu. Untuk nomor pengawasnya. Kalau nggak salah tadi kan belum diminta oleh Bu Asih itu. Makasih Bu Asih. Iya Pak, untuk nomor pengawas itu kemarin memang tidak sempat saya minta.
Tapi kalau misalnya harus saya rekap lagi, mungkin butuh waktu. Gini aja, nanti kalau misalnya sudah di-share daftar pengawasnya, berarti kan tahu asal sekolahnya, mungkin kepala sekolah bisa saling komunikasi aja gitu ya, untuk siap. Iya. nomornya. Kan itu mungkin lebih efektif lah gitu ya Pak ya. Atau bisa ditampilkan Bu Asih? Siap. Ya Pak. Bisa ditampilkan enggak? Pak, saya pakai HP, susah saya Pak, nggak ngerti. Pak Anies mungkin bisa bantu Pak. Sebentar dilanjutkan dulu, coba saya cari-cari. Nanti kalau bisa saya tampilkan, nanti saya tampilkan gitu. Saya cari dulu ya. Oh iya. Baik, terima kasih Pak. Jadi tadi kita sudah sepakati bersama ya untuk yang akan kita bayarkan, sepakati pembayarannya itu honor pengawas dan konsumsi. Itu konsumsinya juga dalam bentuk uang, jadi pengawas membawa bekal sendiri. Untuk nominalnya sama dengan proktor dan teknisi, itu ya Bapak Ibu ya. Betul. Nah, itu untuk honornya. Kemudian untuk konsumsinya kita sepakati per hari itu 50.000. 50.000. Iya, betul. Mungkin lebih jelas. Bu Asih nanti di-share di grup ya. Hasilnya, angka-angkanya tadi di-share di grup ya, biar kami ingat. Nanti kami bisa sampaikan ke teman-teman juga. Kalau gini kan kita nggak punya bahan untuk menyampaikan ke teman-teman nih. Iya. Nanti mungkin dibikin ringkasan. Di grup lah. Oh, Bu Asih, ada sedikit, Bu Asih. Biasanya kejadian di sekolah kami itu, yang kemarin-kemarin yang waktu UN tuh, untuk pembayarannya, kami harus membayar yang yang datang, atau kami membayar guru kami. Nah, ini kan jadi masalah ini. Kalau kemarin kan kalau nggak salah waktu UN itu kesepakatan kan kami harus membayar pengawas yang datang. Tapi nyatanya ada sekolah yang kurang ikut ikut seperti Zoom, rapat. Jadi pakai aturan sendiri, ya masing-masing yang mengirimkan guru masing-masing dibayar gitu. Umpama tempat kami kirim tempat Bu Asih, ya kami membayar guru kami tadi, bukan Bu Asihnya yang bayar guru kami gitu. Nanti minta kesepakatannya, ketegasannya lah gitu. Jangan sampai nanti udah ada aturan, bikin aturan sendiri gitu kan. Kan jadi bikin bingung gitu. Makasih Bu Asih. Iya, Pak Bambang curhat ya. Bukan. Enggak, supaya jelas gitu. Jadi nanti kalau sudah Bu Asih share tentang cara pembayaran pengawas, jadi jelas. Kalau tidak ada aturan yang jelas kan kita nggak bisa bukti ini loh, aturannya udah jelas waktu rapat yang kita laksanakan ini gitu. Makasih Bu Asih ya. Iya Pak Bambang. Dikit Bu Asih. Iya Pak Anies. Ya, jadi mungkin biar Bapak Ibu semua itu bisa melihat kondisi kepengawasan untuk sebagai bahan untuk mengambil keputusan nanti yang bayar siapa dan sebagainya, dan biar jelas gitu kan, tidak ini. Mungkin saya tampilkan dulu Bu Asih ya, yang karya Bu Asih terkait. Saya share. Nampak enggak, Bu? Belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini yang dibuat oleh Bu Asih berdasarkan usulan dari Bapak Ibu semua. Silakan Bu Asih, saya Ibu yang memimpinnya. Silakan. Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat di layar. Terima kasih Pak Anies ya, bisa menayangkannya.
Pakai HP Bu Asih, nggak kelihatan. Sama saya juga pakai HP, Pak. Makanya ini Lah, kelihatan. di Zoom. Eh, pada saat penyusunan itu Bapak Ibu sambil melototi dulu ya itu lokasi Ya, pengawas ya. mana, sambil saya juga sedikit menjelaskan kronologisnya. Saya kemarin berusaha untuk mencari sekolah terdekat gitu untuk supaya memudahkan, tidak menyulitkan kawan-kawan pengawas. Dan juga ada beberapa yang sudah request gitu. Jadi kayak seperti Rasau, SMK 1 Rasau sudah menugaskan ke pembangunan gitu. Jadi sudah langsung saya akomodir gitu kan. Jadi rata-rata itu sekecamatan. Ada juga beberapa sekolah yang posisinya jauh dan tidak ada sekolah kawan untuk disilangkan. Contohnya SMK 3 Sungai Raya. Itu posisinya di ujung kulon saya itu, Pak Isna ini. Itu ya, betul. Iya, nyari SMK yang mau dilempar ke sana itu susah sekali. Akhirnya karena kita juga SMK 1 Batu Ampar ya. Ada juga SMK 1 Batu Ampar. Ternyata antara SMK 1 Batu Ampar dengan SMK Awaludin itu jaraknya juga lumayan jauh ya Pak Bambang ya. Pak Bambang yang paling tahu ini gitu kan. Alhamdulillah. Panaslah pantat gitu. Nah, jadi karena kita melihat di pos bahwa silang untuk AN ini, untuk asesmen ini itu tidak harus satu jenjang, tapi silang bisa dengan jenjang yang lain. Akhirnya untuk mengantisipasi itu kita cari sekolah terdekat untuk silangnya. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu lihat di situ ada muncul yang SMP 2 Batu Ampar gitu. Jadi kita supaya melancarkan kegiatan tersebut, tapi juga kita tidak menyalahi dari posnya seperti itu. Tapi untuk yang lainnya yang masih bisa seperti Teluk Pakedai itu ada 2 sekolah ternyata tidak terlalu jauh. Nah, itu bisa Darut Tauhid dengan Al-Falah. Juga kalau Sungai Raya putar-putar kurang lebih lah gitu. Immanuel, Santa Monica, Santo Yusuf, Bina Putra, Pancabakti dan 1 Sungai Raya itu saya rasa tidak terlalu jauh dan jalannya juga tidak jelek gitu, jalannya sudah bagus. Saya rasa itu juga tidak terlalu memberatkan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau dilihat dari ini yang sudah saya susun, kemungkinan kita tidak perlu mengeluarkan biaya transport lagi untuk pengawas, karena kayaknya karena patokannya itu sekolah ya Bapak Ibu ya, saya tidak melihat rumah di sini. Jadi kadang kayak saya hubungi kawan-kawan itu, sekolah mana yang terdekat dengan sekolah Bapak, seperti itu, makanya saya usahakan untuk menyusun sedemikian rupa. Terima kasih. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya sambil dilihat. Sambil dicek juga. Kemudian Bapak Ibu yang mengirim lokasi AN-nya dengan jadwalnya, waktunya, gelombang berapa, tolong dikirim supaya mungkin memudahkan kawan-kawan untuk mengecek. Sampai tadi siang itu masih banyak yang kosong juga. Tapi saya paham beberapa yang kosong itu karena sedang dalam proses pengurusan gitu, karena mungkin belum beres. Mudah-mudahan hari ini itu udah beres semua, jadi bisa saya rekap tempat dan waktunya.
Sudah cukup, Bapak Bu Ibu, Asih? cukup ya. Jadi kita kembali ke pembahasan untuk siapa yang membayar pengawasnya. Kawan-kawan kalau tidak salah ya, itu di BOS kita bisa ini honor ya. Kalau honor itu Honor. bukan transport. Kalau transport kan itu harus keluar. Kalau honor itu tahun lalu gimana ya? Lupa saya. Ada pajak. Sekolah yang Ingat saya sih yang datang sekolah itu bayar kepada yang datang. Selama ini yang kita lakukan seperti itu sih ya. Iya, seingat saya seperti itu. Iya, tidak pernah membayar ke guru kita sendiri, nggak pernah. Iya kan? Nah, seingat saya seperti itu. Setuju, Bu. Setuju. Iya, jadi kita bayar, karena itu juga untuk laporan kita juga kan, pengawas dari luar gitu ya. Kita membayar guru yang datang ke sekolah kita, gitu. Apalagi kan kita sudah sepakati tentang nominal, kan berarti tidak akan ada iri-irian gitu kan, bahwa kalau dibayar sekolah sendiri itu pasti murah gitu ya. Nah, cuma mungkin yang perlu ditegaskan mungkin nanti hasil dari kesepakatan kita di-share di grup gitu, supaya mungkin kawan-kawan yang tidak ikut itu bisa memahaminya dan juga bisa melaksanakannya gitu. Jangan cuma yang ikut Zoom aja yang ini gitu, atau nanti pada saat pelaksanaan baru pada bingung gitu kan, nanya ini gimana gitu ya. Nah, nanti kita buat catatannya, rekapannya dan share di grup aja ya. Ya, jadi sepakat ya, sekolah yang melaksanakan membayar kepada pengawas yang datang ke sekolah tersebut. Siap. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau kita bahas? Sudah cukup jelas, sudah ngantuk, lalu enggak ada suara lagi. Cukup jelas sih. Jangan pulang. Bu, saya mau tanya, bisa nggak Bu? Maaf Pak Yohanes ya? Iya benar Bu, Pak Yohanes mau tanya. Ya. Oke, silakan Pak. Nah, itu yang pertama saya mau tanya itu, sekolah kami kan terprogram itu kan terjadwal itu 2 sesi. Karena waktu itu kami mendaftarkan kan kesiapan komputer itu ada 60 unit. Tapi waktu kami periksa komputer itu yang terkonek itu cuma bisa 20 unit gitu ya. Karena itu waktu itu ada provider yang kami kepala sekolah itu yang lama itu lalai membayar sehingga diputus. Jadi kami nggak bisa buru-burunya. Komputernya ada, tapi jaringannya nggak ada. Nah, apakah bisa kami jadikan 3 sesi gitu loh, Bu? Karena dia terprogram di dalam itu di linknya itu 2 sesi, masing-masing 30 siswa, kemudian berapa lagi ya, 20 sekian itu, sehingga hanya bisa 2 sesi. Sedangkan kita kan prokes ini kan kita kalau maksimal itu kan 15 orang per ruangan ya. Nah, kalau kami 45 orang itu kan berarti perlu 3 sesi, 15 kali 3 sama dengan 45. Nah, itu bagaimana Bu? Nah, itu pertanyaan saya yang pertama kan. Nah, kemudian kedua mengenai sesi itu jedanya, saya belum melihat juknis itu jam berapa mulai dan jedanya jam berapa gitu, mungkin nanti bisa di-share ke grup kembali Bu. Karena pengetahuan saya tentang ini mungkin agak terbatas, jadi saya mohon maaf jangan banyak bertanya seperti itu. Demikian Bu. Baik, terima kasih Pak Yohanes ya. Saya salut dengan Pak Yohanes, meskipun mungkin baru, tapi semangat ingin tahunya besar sekali gitu ya, dan ingin maju. Jadi Pak Yo, untuk pengaturan sesi segala macam itu kaitannya dengan teknis.
Itu Komisi dan proktor motor. mungkin koordinasi dengan ini kali ya, dinas aja ya. Karena kalau di ya Baik. jadi kalau MKKS itu tidak bisa itu atau tidak ada kewenangan untuk mengatur itu ya Pak ya. Jadi nanti proktor aja Pak, itu dengan dinas silakan koordinasi saja. Kemudian yang kedua terkait dengan jadwal mungkin lebih baik poin-poin penting seperti itu nanti kita share lagi di grup aja ya Pak ya. Jadi tidak hanya Bapak, mungkin ada beberapa kawan karena saya tahu beberapa sekolah juga ada yang memang baru hari ini mulai persiapannya. Jadi mungkin banyak hal-hal yang perlu saling mengingatkan kembali gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah mulai dari simulasi sampai gladi resik itu sudah hafal, tapi mungkin kawan-kawan yang baru atau baru nemu tempat atau baru memulai persiapannya dalam beberapa hari ini mungkin perlu hal-hal seperti itu. Insya Allah nanti akan kita share, mungkin juga kawan yang lain bisa men-share jadwalnya Pak di grup aja ya. Oke, baik Bu. Semangat ya Pak Yo ya. Terima kasih Bu Asi, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut, ada lagi yang lain Pak? Belum pada tidur kan ini? Jangan-jangan dengar suara saya itu langsung pada ngantuk semua nih. Bu Urai? Mana Bu Urai nih? Hadir Bu. Ada Bu. Ada. Jangan pula sambil ini nih nyuci pula nih. Bu Urai cantik sekali malam ini dengan kerudung merahnya nih. Saya tahu itu pasti Bu Asi ada maunya sama saya. Ada. Boleh menambahkan sedikit Bu Asi? Oh iya, silakan Pak Anies. Ya, terkait dengan ya sharing Pak Johannes ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Johannes tadi. Saya kira jawaban dari Bu Asi sudah betul sekali dan memang sudah pantas jadi calon ketua MKKS yang akan datang. Namun saya mungkin menambahkan saja gitu ya, terkait sesi itu kan pengaturannya itu ada di proktor ya, proktor dengan dinas provinsi gitu ya. Jadi nanti mungkin perlu ditanyakan apakah bisa atau tidak, karena mungkin bisa jadi kan ada berbatas waktu ya, kapan waktunya bisa mengatur itu, apakah sudah dikunci atau belum. Tapi untuk lebih jelasnya nanti dikoordinasikan aja dengan provinsi. Nah, mengenai jadwal mungkinlah biar Bapak Ibu juga kita jelas nanti walaupun pasti akan nge-share-nya. Coba kita lihat jadwalnya gitu ya. Jadwalnya bisa nampak share screen-nya? Bisa ke Bu Asik? Oke, kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, ini kan untuk SMK. SMK pelaksanaannya tanggal 20 sampai tanggal 23 gitu kan. Berarti kalau yang gelombang 1 berarti tanggal 20 dengan 21. Gelombang 2 berarti 22 dengan 23. Nah, ini pengaturannya semacam ini Pak Yohanes. Jadi untuk sesi pertama itu jam 7.30 sampai jam 9.40. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua jam 10.40 sampai 12.50. Jadi jedanya memang 1 jam ya kalau yang ini. Kalau yang ketiga memang agak panjang karena mungkin agak sore kan begitu. Jadi ini jedanya ini per sesi ya. Nah, memang berarti untuk yang hari pertama ini ya, kalau yang tanggal 20 berarti tanggal 20 berarti ini, dan tanggal 21-nya selama ini. Nah, kemudian mungkin yang sampai gelombang kedua mungkin sampai 1 peniraya dengan kakap kali ya, atau ada yang gelombang 2 nanti juga perlu disampaikan ya bahwa ini gelombang 2, ini gelombang 1 gitu kan. Jadi dalam pengawasan nanti juga perlu dipertegas itu Bu Asih ya, jangan sampai dia datangnya gelombang 1 semua gitu kan. Atau mungkin tadi ada yang menyampaikan bahwa karena terkait dengan persiapan ada yang menanyakan memang gitu kan,
apakah boleh saya itu awalnya gelombang 1 tanggal 20 sampai 21, kemudian saya rubah jadi 22 menjadi 23. Nah, saya sampaikan juga untuk konsultasikan dengan provinsi. Kalau boleh, berarti segera dikomunikasikan. Jangan sampai nanti pengawasnya datang hari Senin ternyata belum ada. Nah, ini perlu kita disampaikan. Sekiranya ini Pak Yohanes ya. Nanti ini boleh nanti Bu Wasit di share. Sebetulnya di grup pos juga sudah disampaikan, itu bisa dibaca ini di halaman berapa itu nanti di halaman akhir-akhir itulah. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Lanjut, Pak Anies. Terima kasih sudah men-share jadi lebih jelas Pak. Karena kalau di pos itu ada 50 halaman ya Pak ya. Untuk membacanya mungkin agak ini ribet, agak males kadang tuh lihat 50 halaman. Tapi terlihat di situ halaman 47 Pak Yohanes mungkin bisa dibuka halaman-halaman akhir dari pos itu ya Pak ya. Posnya udah di-share di grup Pak. Nanti Bapak bisa download aja, mungkin dipelajari lagi. Iya, oke, baik Bu. Satu dari saya Bu, berarti nanti yang daftar yang pengawas tuh selain tempat mengawas, mungkin butuh satu kolom sekolah itu mengadakannya di gelombang berapa? Iya Bu, ada Bu. Ada Jadi ya? ada. Jadi saya sudah merekap selain daftar pengawas dan lokasi mengawasnya, juga saya merekap waktu dan lokasinya. Iya. Seperti ini. Kan berarti SMA saya lihat kan banyak tanggal 20, 21 ya. Katanya nanti malah pengawas saya perginya Kamis juga. Iya, nanti akan saya share untuk data yang itu. Rabu Kamis. Oke. Mudah-mudahan ini kawan-kawan yang belum mengirim itu bisa melengkapi supaya tidak membingungkan kawan-kawan yang akan mengawas ke sekolah tersebut, karena memang masih beberapa itu kosong. Tapi kalau memang sampai besok pagi itu tidak ada ya akan saya share apa adanya. Berarti sekolah yang pengawas yang akan mengawas itu kepala sekolahnya mohon dibantu menghubungi sekolah yang akan diawas gitu supaya tidak salah gelombang atau tidak salah hari ya. Ada lagi Bapak Ibu? Bu Asih? Ya Pak. Untuk pengawas itu kan kami ada 2 itu. Pak Sir itu ada di SMK 2 ya? Kalau nggak salah. Berapa berarti di SMK 2 dengan SUPM kalau nggak salah ya? Iya, maksud kami gini, Pak Sir Hamzah itu kalau bisa di SUPM, kalau Pak Ramadhin itu di SMK 2 gitu, biar agak dekat gitu. Karena Pak Sir Hamzah itu di kota dia. Jadi biar enggak jauh ke Jeruju sana gitu. Ini asumsi kami kalau memang dipulihkan. Kalau tidak ya monggo enggak masalah gitu. Ditukar. Pak Ramadhinnya di SMK 2. Iya, Pak Ramadhin di SMK 2. Kalau enggak salah tuh, salah lihat sih. Betul enggak, Bu? Atau salah ini? Maunya kami Pak Ramadhin di SMK 2, Pak Sir di SUPM. Karena Bapak kan mengirim 2 tukar posisi. Pak Anies ini? Kalau Pak bisa, Anies gimana? makasih. Kalau boleh, kalau enggak boleh ya sudah kan gitu. Jadi namanya juga minta. Pak Sir di SUPM. Di SUPM. Pak Ramadhin di SMK di SMK 2. Ya nanti dirubah Bu Asih. Oke. Kalau memang bisa. Oke. Makasih Bu Asih. Iya Pak. Baik, Pak. Mudah-mudahan tidak lupa nih. Saya catat dulu. Oke, baik Pak. Gimana Pak Anies?
ada lagi yang perlu dibahas, Pak? Oh, ini nambahkan. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau minum, Bu Asih silakan minum enggak? Minum masing-masing Bapak Bawa Ibu. masing-masing, Pak. Kan ini kesepakatannya bawa masing-masing tadi itu kan. Mungkin hanya sekedar mengingatkan saja nanti dalam pelaksanaan, karena kan kemungkinan juga ada tamu ya, tamu dari mana saja ya, baik dari LPMP, kemudian dari universitas maupun dari tamu-tamu dari mana lain. Maka untuk ruangan juga harus dibuat sedemikian rupa dengan persyaratan-persyaratan ya. Atribut-atribut yang harus ada juga tetap harus ada gitu ya. Walaupun ini pelaksananya mungkin hanya satu ruangan, itu tetap harus ada. Kemudian dan itu disiapkan dan itu ada semua di pos, makanya kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa mempelajari di posnya itu apa-apa yang harusnya ada, termasuk fakta integritas, tidak boleh membawa apa dan sebagainya. Kemudian untuk apa namanya perangkat-perangkat seperti fakta integritas dan sebagainya juga perlu siapkan. Kemudian tata tertib pengawas, tata tertib peserta juga nanti disiapkan. Dan seperti hampir sama lah pelaksanaannya dengan UN, nanti sebelum pelaksanaan juga harus ada briefing terlebih dahulu terhadap pengawas, walaupun hanya satu gitu ya, tidak apa-apa kita sampaikan untuk misalkan lagi terkait dengan pengawasan dan hal-hal lain yang terkait dengan ini. Mohon untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan posnya sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Itu saja mungkin Bu Asih. Ya, terima kasih Pak Anies. Betul kawan-kawan, terima kasih sudah mengingatkan Pak Anies untuk kita menyiapkan semua berkas-berkas yang berkaitan dengan AN ini. Mungkin ada kalanya itu ada monitoring dari dinas, kita tidak kelabakan untuk dalam mengisinya. Kemudian juga protokol kesehatan itu dilaksanakan. Yang briefing tadi itu juga tetap kita laksanakan meskipun cuma satu. Jadi biar pengawasnya rasanya grogi itu menghadapi panitia yang di briefing satu gitu ya Pak ya. Ya kita laksanakan mirip seperti kita melaksanakan UN lah gitu ya Bapak Ibu ya. Ini namanya sekarang ganti asesmen. Oke, baik Bapak Ibu, rasanya udah cukup ya. Kayaknya pun juga udah agak malam ya. Udah jam berapa nih Pak? Matanya apa? Mungkin satu janib. Ada lagi Pak Anies. Cuma ada Pak Eko nih. Pak Eko kan yang paham tentang apa namanya aplikasi. Dengan ini Pak Eko tentang survei lingkungan, ya. Pak Eko kan tadi pagi sudah meng-share itu ya, apa namanya link, ya. Karena survei lingkungan ini harus dilaksanakan nih oleh kepala sekolah dan semua pendidik dalam waktu yang bersamaan antara tanggal 20 sampai tanggal 23 itu harus dilaksanakan. Cuma untuk masuknya di mana itu Pak Eko, kawan-kawan guru? Mungkin banyak yang belum, ya termasuk saya pun belum paham ini, gimana ceritanya. Mungkin bisa memberikan gambaran. Silakan Pak Eko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Maaf saya terlambat mungkin nih. Sebelumnya tadi saya ada di dalam perjalanan dari Aratayan menuju ke Pontianak tadi. Dan sekarang saya sudah sampai di rumah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini untuk menjelaskan tentang kegiatan asesmen ini. Tapi tadi saya sudah banyak mendengar dari teman-teman tentang SK, kemudian mungkin ada surat tugas dan mungkin honor dan sebagainya, dan pengaturan-pengaturan di lapangan mengenai kegiatan nanti di asesmen. Saya mungkin cuma untuk menjelaskan tentang gimana nanti masuk untuk kegiatan kepala sekolah dan guru nanti. Baik itu yang berkaitan dengan
mungkin di dalamnya aplikasi dan sebagainya. Nanti itu aplikasi akan bisa kita lihat setelah kita mengklik link yang tadi pagi saya share itu di dalam grup kita. Nah, nanti setelah dari situ nanti kita dapat laporan dari proktor dan operator kita, kan ada 2 link itu di situ. Ya kan, ada 2 link. Di mana itu link yang utama adalah link di di proktornya dulu. Nah, nanti kalau proktor dan teknisi udah lihat, kita juga bisa, kalau yang online, yang sistemnya online, nah Bapak Ibu ya, kalau gunakan online itu langsung aja nanti melewati link yang sudah saya share tadi. Kalau memang yang online, kalau memang dia semi online, nanti di proktor itu nanti akan dibagi lewat CHD-nya, kemudian nanti ada data yang sudah tersimpan, nanti ada link dari dinas nanti untuk kegiatan asesmen khusus untuk kepala sekolah dan guru nanti. Jadi yang online sih cepat, nanti langsung aja di laptopnya masing-masing, nanti akan kelihatan deh, ya kan? Nah, setelah itu satu link tadi dikasihkan ke operator, satu link nanti dikasihkan ke guru atau ke kepala sekolah, ya kan? Nah, yang tadi pagi itu di masing-masing lah nanti Bapak Ibu coba aja nanti di hari Sabtu, coba lihat nanti itu besok pagi, ya kan? Nah itu kalau memang ada kesulitan untuk masuk ke aplikasinya, boleh besok pagi kita sama-sama. Tadi juga saya cuma mencoba itu link yang saya kasihkan itu dari Pak Muhammad Ali Amri, sebenarnya dari orang dinas juga. Jadi link itu saya juga baru mencoba link tadi itu, cuma masih tertutup semuanya, masih yang online juga masih tertutup, apalagi yang semi online, ya kan? Seperti itu. Jadi kita coba besok hari Sabtu. Saya juga baru mencoba aplikasinya itu, apakah kita bisa masuk langsung atau kan ada tokennya, ya kan? Nanti ada token itu, kita nggak tahu tokennya ada di mana nyimpennya. Ya pasti yang tahu adalah proktornya, proktor dengan teknisinya nanti. Ya, jadi ada 2 link itu, satu untuk teknisi untuk proktor, satunya nanti dikasihkan ke guru dan kepala sekolah. Besok kita sama-sama lihat kembali. Tadi saya baru pelajari aja. Seperti itu Pak Anies. Jadi mungkin kalau memang ada yang masih kurang dan sebagainya, besok kita sama-sama untuk mencobanya. Jadi untuk sementara itu dulu untuk aplikasinya tadi. Emang sih semuanya berbasis aplikasi. Kalau yang online, kalau yang semi itu nanti dari CHD-nya masing-masing akan link ke pusat informasinya atau ke server pusat. Seperti itu. Nah, untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Nanti kita sama-sama mencoba lah ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ada bingung, ada kendala, kita saling sharing. Nah, Pak Eko juga mungkin bisa bantu kawan-kawan ya Pak ya. Siap Ibu, siap. Saya juga ini kan khusus untuk ANBK kan kita yang pertama kali ya Bu ya. Jadi kita memang gawe nasional ini kita mau sukseskan memang dari kemarin waktu simulasi, kalau yang itu simulasi ya kan, itu mungkin masih banyak yang
istilahnya ada yang gagal lah gitu, atau ada yang tidak berhasil dan sebagainya, itu biasa. Kemarin gladi resik mungkin ada 50% atau berapa itu yang berhasil saya lihat. Saya lihat di sistem tuh ada berapa sekolah berhasil. Khusus di sekolah saya gladi resik kemarin berhasil semua dari sesi 1 sampai ada 3 sesi kami. Ada 3 sesi karena kan kita dibatasi oleh bandwidth juga. Nah, jadi untuk 12 siswa itu bandwidth-nya kurang lebih mau 10-an Mbps atau yang di atasnya kalau kecepatan internet di sekolah masing-masing lah ya Bapak Ibu. Itu secara teknis itu ada di teknisi kita yang tahu kecepatan dari internet tadi. Jadi kita kalau sekolah saya sih tidak mampu kalau langsung 50 orang itu, 45 kan dianya dibatasi Bu, dari sistem itu dibatasi 45 orang. Makanya dalam satu sekolah itu diambil acak kan, nah, seperti tadi Pak Anies katakan. Jadi tidak bisa semuanya ikut dalam asesmen tadi. Palingan nanti ditambahkan peserta cadangan. Jadi satu sekolah itu ada 45 siswa, ya kan? Nah, untuk guru dan kalau sekolah itu nanti mungkin guru juga sampling nanti. Saya kira seperti itu. Kalau kepala sekolah sih masing-masing sekolah pasti ada satu, ya kan seperti itu. Jadi itu secara teknis lah yang ada di lapangan yang pernah saya ikuti dari simulasi gladi resik dan mungkin di hari hanya di tanggal 20 sampai dengan tanggal 24. Mudah-mudahan semuanya itu berjalan lancar. Ya, seperti itu. Lanjut, Bu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, gimana? Ada lagi Bapak Ibu? Nah, saya mau sampaikan informasi juga. Tadi saya baru berbicara dengan Prof. Itu dari dinas udah kasih tahu untuk pengaturan sesi udah ditutup. Jadi sesuai dengan apa yang sudah diatur, berarti kami hanya bisa dapat 2 sesi. Jadi kami siasatilah dengan nanti memaksimalkan unit-unit komputer yang ada sehingga bisa terkoneksi internet dengan baik. Demikian Bu, itu yang bisa saya berikan. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Yohanes, selalu aktif ya Pak. Jadi begitu ya Bapak Ibu, untuk masalah teknis itu apabila ada kendala atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, segera proaktif untuk menanyakan atau berdiskusi dengan dinas ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai kita tertinggal atau bermasalah. Oke, gimana Pak Anies, Pak Bambang, Pak Eko, Pak Nyoman, dan kawan-kawan yang lain? Masih ada yang perlu kita bahas lagi? Bu Asih. Saya cukup. Oke, cukup. Nah, nanti kalau ada yang kurang-kurang sedikit nanti kita bahas di grup lah ya, chat di grup. Saya lihat pun Pak Anies sudah kedau-kedau gak tuh? Zoom dari pagi sampai malam ini ya Pak Anies ya? Betul. Yang masih semangat Bu Ura ini. Udah, oke. Ayo, jangan berapa gelas kopi di meja, saya enggak kelihatan soalnya. Oke, jadi untuk pembahasan kesiapan AN, saya rasa kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya kembalikan lagi ke Pak Anies ya sebagai pembawa acara ya. Oke. Nah, terima kasih Pak Anies. Ya, terima kasih kembali Bu Asih. Ya. Jadi setelah di jalannya rapat telah dipimpin dengan bagus oleh Bu Asih. Jadi kita setuju nanti ke depan siapkan Ketua MKKS Bu Asih, sudah cocok lah Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu semua, karena seluruh rangkaian
acara sementara sudah selesai. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa kita tambahkan saat melalui grup. Kedengaran suara Pak Anies ya? Iya kah? Halo? Enggak kedengaran. Kedengaran Pak Anies? Kedengaran kan? Kedengaran. Jelas kok, jelas. Jelas, memang lagu asih ini ngolok. Baik, Bapak Ibu, karena sudah malam juga, terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Tapi masih satu PR nih, karena dari 39 sekolah yang bisa ikut hanya 18. Mudah-mudahan tugas Bu Asih nanti untuk bisa mensosialisasikan kepada yang lain agar ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Salam sehat, salam semangat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies, Bu Asih. Sama. Selamat malam Bu Urai. Malam juga Pak Bambang. Ujungnya yang merah berwarna. Selamat malam semuanya. Terima kasih Yang diucapin banyak. selamat malam cuma Bu Selamat Urai. malam, Bang nih. Bapak Ibu semuanya. Ya, selamat malam Bu Urai. Saya live ya Bapak Ibu. Silakan. Kita live semua.